Seorang pria bernama Chol Min sedang bekerja mengantar galon air mineral ke sebuah gedung. Setelah mendapat upah, dia segera berlari menuju suatu tempat. Seorang pria tua sudah menunggu kedatangannya. Beliau menyerahkan koran dan menyarankan agar Chol Min tidak terlalu keras bekerja. Pria itu segera pamit karena ini hari terakhirnya bekerja sebagai penjaga parkir dan akan segera digantikan oleh Chol Min. Ketika sedang menonton TV kecil di sebuah ruangan yang sempit, tiba-tiba seorang wanita muncul dan langsung duduk di sampingnya. Chol Min heran saat wanita itu menyodorkan 2 buah jeruk dan makanan. Wanita itu kaget saat mendengar suara Chol Min dan dia bertanya tentang kakek. Rupanya wanita itu bernama Jung Hua itu terbiasa nonton TV bersama kakek yang digantikan oleh Chol Min. Chol Min menjelaskan kalau kakek sudah berhenti bekerja. Jung Hua minta maaf dan pergi tapi akhirnya Chol Min tidak tega melihat Jung Hua yang menunggu hujan reda sambil memainkan tongkatnya. Dia kemudian mengajak Jung Hua masuk dan nonton TV bersama. Setelah nonton, Jung Hua pamit sambil menyerahkan kotak makanannya dan Chol Min menerimanya dengan ragu. Paginya Jung Hua berangkat kerja sambil bergumam, "Sampai jumpa nanti malam." Jung Hua bekerja sebagai operator telepon, dia sempat kesal karena ada penelepon yang memarahinya. Si bos muncul dan menyemangati para pegawainya agar sabar dan menghormati kliennya. Si bos sengaja bermulut manis pada Jung Hua sambil memijit ringan bahu wanita itu. Jung Hua merasa tidak enak tapi hanya bisa diam saja. Chol Min pergi ke sasana tinju dan minta maaf pada bosnya, tapi bosnya masih marah walaupun pelatih berusaha membujuknya. Pelatih mengajak Chol Min bertemu dengan para petinju binaannya dan salah satunya menantang Chol Min tapi Chol Min enggan menanggapinya. Hal itu membuat si bos kian kesal dan mengusirnya. Jung Hua kembali datang untuk menonton TV, dia minta agar Chol Min membuka pintunya karena pengap dan bau. Jung Hua meraba jendela dan membukanya. Secara refleks Chol Min mengenakan kembali sepatunya. Dia agak kesal saat Jung Hua minta digambarkan tentang tokoh wanita yang ada di TV, tapi Jung Hua berkilah karena dirinya buta. Chol Min tidak enak karena merasa dirinya bau. Dia pergi mencuci kakinya dan berganti sandal. Jung Hua pamit dan Chol Min mengembalikan kotak bekal milik Jung Hua. Esok malamnya, Jung Hua sedang membuat burung kertas sambil bernyanyi, dia heran saat kakinya basah. Jung Hua berusaha mencari sumber masalahnya tapi dia terpeleset. Jung Hua mengeluh frustasi. Sementara itu, Chol Min sengaja menunggu kedatangan Jung Hua. Dia membuka pintu dan jendela, menyiram tanaman dan mencuci bersih sepatunya. Chol Min memejamkan mata dan dia tersenyum samar ketika mendengar suara tongkat Jung Hua. Jung Hua memuji ruangan itu yang lebih segar dan Chol Min hanya tersenyum malu. Jung Hua pamit pulang tapi dia kaget mendengar suara klakson mobil dan terjatuh. Chol Min segera membantunya ke rumah sakit setelah sebelumnya menyogok security agar bersedia menggantikannya menjaga parkir. Jung Hua terkesan dengan sikap Chol Min yang bersedia menggendongnya di punggung karena Jung Hua kelelahan berjalan. Jung Hua senang mendengar keluhan Chol Min setelah tahu letak apartemennya yang jauh dan naik tangga untuk menuju apartemennya. Chol Min kelelahan setelah tiba di apartemen Jung Hua. Jung Hua tak ragu minta tolong agar Chol Min membantunya membersihkan saluran air di apartemennya yang tersumbat. Chol Min terpaksa melakukannya dan ternyata saluran airnya tersumbat oleh celana dalam Jung Hua. Jung Hua merasa malu dan meminta celana dalamnya kembali. Sebagai balasannya, Jung Hua memberinya tiket konser tapi Chol Min menolak karena tidak punya teman untuk diajak nonton. Tanpa ragu Jung Hua bertanya apakah Chol Min mau pergi dengannya. Jung Hua sengaja pergi ke salon agar lebih cantik dan akhirnya dia pulang dengan potongan rambut keriting yang membingkai wajahnya yang cantik. Chol Min sempat terpana melihatnya. Mereka sangat menikmati konser dan pergi makan ke tempat favorit Jung Hua bersama orang yang dicintainya. Chol Min agak kesal mendengar Jung Hua ingin pergi ke tempat itu tapi dia agak lega setelah mengetahui bahwa orang yang dicintai Jung Hua adalah ayahnya. Tapi, dia kembali kesal ketika Jung Hua bertanya tentang masa lalunya. Jung Hua merasa diabaikan dan pamit tapi Chol Min tetap mengantarnya hingga ke depan pintu apartemennya. Chol Min menceritakan masa lalunya tapi alasannya enggan bercerita karena dia merasa malu bukan sengaja mengabaikan Jung Hua. Jung Hua merasa penat bekerja tapi dia segera pergi setelah bos memanggilnya agar datang ke ruangannya. Ternyata bos memberinya hadiah dengan alasan dirinya
Baru mengetahui kalau minggu lalu Jung Hua ulang tahun. Bos berusaha merayunya, dan mengajak makan malam tapi Jung Hua menolak. Chol Min melihat Jung Hua pulang dan tidak mampir ke tempatnya tapi langsung pulang naik taksi. Chol Min bertemu dengan pelatih dan mantan bosnya. Mereka ingin mengajak Chol Min kembali tapi dia menolak. Si bos bertanya apa yang selama ini Chol Min lakukan setelah pensiun dari tinju. Pelatih kembali membujuk tapi Chol Min hanya diam. Hal itu membuat bos marah dan hendak pergi tapi kemudian Chol Min mulai bercerita bahwa setelah pensiun, bekerja sebagai penagih hutang tapi akhirnya malah dipenjara selama 4 tahun 3 bulan karena menganiaya orang. Chol Min mengunjungi rumah sakit dan bertemu dengan Suster Joanna yang sedang merawat seorang pasien pria. Suster itu memberinya bando untuk dihadiahkan pada teman wanitanya dan Chol Min hanya tersenyum. Jung Hua pulang dan kaget ketika mengetahui bosnya menunggu di depan apartemennya. Bos memaksa masuk dan mulai melecehkannya. Jung Hua berusaha melawan tapi karena dirinya buta maka gerakannya terbatas. Chol Min muncul di saat yang tepat, dia marah dan menghajar hingga babak belur. Jung Hua masih ketakutan tapi dia tidak suka dengan cara Chol Min karena dia takut akan dipecat. Chol Min berusaha menenangkan dan bersedia membantu tapi Jung Hua ingin mandiri dan tidak mau dikasihani. Jung Hua meminta Chol Min pergi dan sebelum pergi Chol Min meletakkan bando itu di atas meja. Hari berikutnya, Chol Min menunggu tapi dia tak melihat Jung Hua. Paginya Chol Min memutuskan untuk mengikuti Jung Hua dari jarak yang aman. Saat hendak menyeberang jalan, Chol Min tak sengaja melihat klinik hewan. Malamnya Chol Min baru selesai memarkir mobil ketika melihat Jung Hua menunggunya. Jung Hua mengatakan kalau dirinya berhenti kerja karena merasa tidak nyaman. Dia minta Chol Min membawanya jalan-jalan dan Chol Min menyanggupinya. Chol Min menjemput Jung Hua dan memberinya hadiah anjing yang akan menemani Jung Hua agar tidak kesepian. Jung Hua sangat senang dan mereka pergi ke danau tempat dulu Chol Min sering bermain ketika masih tinggal di panti asuhan. Chol Min mulai membuka dirinya dan bersedia menceritakan masa kecilnya ketika di panti asuhan. Mereka bahkan saling bertukar batu keberuntungan. Chol Min menemui pelatih dan bosnya, dia ingin kembali bertinju. Mereka senang dengan keputusan Chol Min. Kini Chol Min seolah memiliki semangat baru, dia giat bekerja dan berlatih. Chol Min tak lelah untuk berlatih bahkan saat pergi ke apartemen Jung Hua, Chol Min naik tangga dengan semangat dan selalu menyapa bocah laki-laki yang bermain di sudut tangga. Pelatih juga senang melihat semangat Chol Min, begitu pula dengan si bos. Chol Min sengaja memperbaiki apartemen Jung Hua agar lebih terang, bersih, nyaman dan hangat. Jung Hua tampak senang dengan perubahan apartemennya, terutama dengan kamarnya yang kini terasa hangat dengan sinar matahari yang menyinari jendela kamarnya. Jung Hua minta izin agar bisa meraba wajah Chol Min. Semula Chol Min ragu tapi akhirnya dia hanya diam saja ketika Jung Hua mulai meraba wajahnya. Sejak itu mereka selalu bersama dan Chol Min lebih giat mengumpulkan uang. Si bos dan pelatih juga senang karena Chol Min selalu menang ketika di atas ring. Jung Hua juga bangga dengan Chol Min, kadang dia mengenakan jaket pria itu dan bergaya seperti seorang petinju. Mereka kini tampak bahagia dan Chol Min masih suka menemani Jung Hua nonton film. Jung Hua kini menjadi terapis pribadi Chol Min. Setelah bertanding pasti Jung Hua akan memijitnya. Chol Min sedang bersama pelatihnya saat seseorang muncul dan menawarinya untuk bergabung dengannya tapi Chol Min menolak karena dia lebih suka bersama pelatih dan bosnya. Walaupun gajinya kecil tapi Chol Min tetap bersyukur. Orang itu tak menyerah dan yakin bahwa suatu saat Chol Min akan mencarinya. Suatu hari Jung Hua mengajak Chol Min mengunjungi makam orang tuanya. Ketika perjalanan pulang, Jung Hua menceritakan kecelakaan yang menimpa orang tuanya. Chol Min kaget dan terpukul mendengar cerita itu karena dia secara tidak langsung yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Chol Min melampiaskan rasa frustrasinya dan dia menangis sendirian. Dia teringat ucapan Jung Hua ketika di makam orang tuanya. Jung Hua yakin bahwa orang tuanya yang mengirim Chol Min untuk menjaganya. Chol Min pulang dan mendapati dapur yang berantakan. Chol Min pergi ke rumah sakit dan dia bertemu dengan dokter yang merawat Jung Hua. Dokter mengatakan, kalau dalam sebulan Jung Hua tidak dioperasi maka dia akan buta selamanya.
Chol Min menemui seseorang dan minta pinjaman uang, orang itu bersedia asal Chol Min memenuhi syaratnya. Chol Min mengajak Jung Hua jalan-jalan dan memintanya menjalani operasi tapi Jung Hua menolak. Chol Min membujuk dengan alasan dia punya tabungan yang bisa digunakan. Jung Hua merasa bersalah pada orang tuanya dan dia berpikir lebih baik buta saja. Chol Min bertemu dengan seseorang yang mau memberinya uang di muka dengan syarat Chol Min harus bertanding tapi bila terjadi masalah maka resiko akan ditanggung sendiri. Chol Min mengemasi semua barang dan membakarnya untuk menghilangkan jejaknya. Pelatih kesal dengan keputusan itu tapi tekad Chol Min sudah bulat dan dia menitipkan uang untuk Jung Hua pada pelatihnya. Chol Min menjenguk Jung Hua di RS dan mengantarnya hingga ke ruang operasi. Dia berjanji akan menunggu hingga operasi Jung Hua selesai. Tapi setelah Jung Hua pergi, Chol Min bergegas menuju suatu tempat dan bertemu seseorang. Orang itu memperingatkan Chol Min agar jangan sampai ketahuan sambil menyerahkan paspor padanya. Singkat cerita, Chol Min pergi ke Thailand dan menjalani pertaruhan tinju maut demi menebus uang yang telah dipinjamnya untuk biaya operasi Jung Hua. Chol Min berjuang dan berhasil memenangkan pertaruhan itu. Kemenangan itu justru membuat seseorang kesal dan berniat mencelakakan Chol Min. Dengan wajah masih babak belur, dia menelepon dokter dan dia terharu karena operasi Jung Hua berjalan lancar. Chol Min tak henti mengucapkan terima kasih pada dokter. Tiba-tiba, Chol Min diserang dan dirampok. Chol Min tidak sadarkan diri. Jung Hua senang sekaligus sedih karena operasinya berhasil tapi Chol Min tidak muncul. Dia berinisiatif melaporkan hal itu kepada polisi tapi polisi tidak bisa berbuat banyak karena Jung Hua tidak tahu apapun tentang identitas Chol Min. Sementara itu, pemilik gedung marah karena Jung Hua belum juga pindah padahal gedungnya akan dirobohkan. Ketika akhirnya Jung Hua bersedia pindah, seorang tukang pos datang membawa paket yang berisi bando dan Jung Hua mendatangi alamat pengirimnya. Alamat itu membawa Jung Hua ke rumah sakit tempat Suster Joanna. Suster Joanna senang dan memperkenalkannya pada seorang pasien. Pasien pria itu menyambut Jung Hua dengan ramah dan dia menceritakan sesuatu yang membuat Jung Hua shock. Jung Hua akhirnya pindah rumah dan mulai menekuni kerajinan dari tanah liat. Dia mencoba membuat replika wajah Chol Min yang seperti dalam ingatannya. Jung Hua sedih dan tidak tahu harus mencari kemana, dia kehilangan jejak Chol Min. Jung Hua hanya bisa menatap sedih ke arah replika wajah pujaannya. Kini Jung Hua memiliki toko yang menjual aneka barang dari tanah liat dan usahanya terus berkembang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pelanggan yang memesan barang padanya. Jung Hua juga sering ke rumah sakit untuk membantu pasien dengan pijatannya. Setelah memijat seorang anak, Jung Hua menemui kakek yang mengeluh badannya sakit dan ingin dipijat. Seorang pria yang berbaring tidak jauh dari si kakek tertarik mendengar pembicaraan mereka. Dialah Chol Min. Chol Min menoleh dan dia kaget melihat Jung Hua yang sedang tersenyum sambil memijat. Jung Hua tertarik melihat Chol Min dan menghampirinya. Tanpa ragu dia langsung menawarkan diri untuk memijat tapi Chol Min hanya diam. Justru kakek yang memberinya informasi bahwa Chol Min itu baru pindah dari Incheon dan dia sangat pendiam. Jung Hua merasa aneh ketika memijat Chol Min tapi ketika melihat nama pasien, dia mengenyahkan kecurigaannya. Jung Hua menyemangati bahwa Chol Min pasti akan lekas sembuh. Ketika Jung Hua sudah pergi, Chol Min membuka kepalan tangannya yang berisi batu pemberian Jung Hua. Chol Min menangis sedih dan terharu. Dia senang karena kini Jung Hua sudah kembali hidup normal. Chol Min akhirnya sembuh tapi harus menggunakan tongkat karena kakinya cacat sebelah. Dia pergi ke toko milik Jung Hua. Sebenarnya dia tertarik melihat kura-kura miliknya tapi langsung mengalihkan perhatiannya dan membeli tanaman Night Jasmine. Chol Min berjalan pergi tapi seekor anjing tiba-tiba muncul dan menyalak sambil menubruk Chol Min. Jung Hua sampai kewalahan menenangkan anjingnya. Dia agak heran karena anjingnya seolah mengenali Chol Min. Jung Hua merasa tidak enak karena ulah anjingnya. Dia menawarkan bantuan tapi Chol Min menolak dengan halus. Jung Hua mengenali Chol Min sebagai pasien yang pernah dipijitnya tapi Chol Min hanya tersenyum menunduk sambil berjalan pergi. Si anjing seolah tidak ingin melepaskan tuannya tapi Jung Hua menenangkannya agar tidak lari mengikuti
Chol Min berjalan pelan sambil menahan tangisnya. Jung Hua kembali ke toko dan beralasan kalau dompetnya ketinggalan. Jung Hua heran karena kura-kuranya hilang dan anjingnya terus menyalak. Jung Hua bertanya pada rekannya, apakah tadi ada yang datang? Seseorang yang memakai tongkat. Rekannya mengiyakan dan mengatakan kalau orang itu datang untuk membeli tanaman. Jung Hua menangis dan langsung berlari mencari Chol Min. Dia berlari terus tapi tidak bisa menemukannya. Dia menelepon rumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan bahwa Chol Min sudah keluar seminggu yang lalu. Jung Hua berpikir, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke danau. Chol Min jongkok dan melepaskan kura-kura itu ke danau. Dia menatap bangku kosong dengan 2 kursi yang ada di sana. Dia meraba meja yang bertuliskan huruf Braille. Jung Hua memanggilnya dan Chol Min langsung menoleh. Dia agak malu melihat Jung Hua yang berjalan menghampirinya. Jung Hua meminta maaf sambil meraba wajah Chol Min dan Chol Min hanya bisa menggeleng. Dia terus menunduk tidak berani menatap wajah Jung Hua tapi akhirnya memberanikan diri ketika Jung Hua memintanya. Mereka saling menatap, seolah ingin melepaskan rasa rindu. Mereka sama-sama menangis dan Jung Hua memeluk Chol Min dengan erat. Chol Min balas memeluk sambil mengatakan dalam hati kalau dia mencintai Jung Hua.